Halo Sobat Harjo, gimana kabarnya? Semoga Sobat Harjo selalu sehat dan bahagia. Kali ini Divi Baiti yang bakal nemenin Sobat Harjo di program Headline Harian Jogja edisi Selasa 5 Juli 2022. Langsung aja kita ke headline yang pertama. Vaksin booster jadi syarat perjalanan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan aturan ini bakal berlaku 2 pekan lagi. Luhut yang juga merupakan koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali menyampaikan aturan ini akan diberlakukan sesuai dengan hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan diperpanjang. Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 1 Agustus. Langkah ini diambil karena meningkatnya kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Kemudian penyebab kasus COVID-19 meningkat karena vaksinasi penguat atau booster tingkat nasional cakupannya masih rendah, yakni hanya 24,5%. Dan munculnya varian baru COVID-19 yang sudah menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selanjutnya, ada nih berita dari aksi kriminalitas. Sultan tak mau kekerasan membara di Jogja. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan tidak menginginkan Jogja menjadi ajang kekerasan fisik. Saya tidak mau Jogja jadi ajang kekerasan fisik, menjadi kebiasaan untuk anak-anak didik, kata Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Menanggapi adanya kasus kekerasan yang melibatkan 2 kelompok di Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Sultan Hamengkubuwono X meminta kepolisian untuk tidak sekedar melerai pertikaian yang ada di Babarsari, tetapi juga melakukan proses hukum terhadap pelaku. Sultan tidak ingin Jogja sebagai kota pelajar dan kota budaya, justru menjadi ajang kekerasan. Dalam kesempatan itu juga Sultan menyatakan siap terjun langsung untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Nah, ngomongin soal kerusuhan di Babarsari nih, Sobat Harjo, ada yang mengirim pesan singkat bernama Paijo dari Sleman. Karepe iki piye, kok bikin rusuh di kampung orang? Mbok tidak mengunggulkan kekerasan. Nanti kalau ditanya KTP-nya mana, pada marah semua. Kalau di wilayah orang itu, ikut menjaga ketertiban, bukan malah pada rusuh. Nah, bagi Sobat Harjo yang mau mengirimkan pesan singkat, padat, tidak menyinggung masalah SARA, bukan fitnah, tidak bersifat promosi, atau mendiskreditkan pihak lain, produk tertentu bisa langsung ketik nama dan alamat, spasi, isi pesan, kirim ke 0817 799 914 00. Nah, ada juga headline yang datang dari Dieng. Buat Sobat Harjo yang mau liburan ke Dieng, bisa banget melihat fenomena alam bernama embun upas. Nah, pada tahu nggak sih apa embun upas itu? Embun upas merupakan embun yang muncul karena suhu yang cukup dingin untuk membentuk kristal es. Biasanya terjadi di dataran tinggi Dieng, Gunung Semeru, dan Pegunungan Jayawijaya. Akan tetapi, embun upas dianggap berbahaya bagi tanaman karena setiap tanaman yang ditempeli embun upas akan menghitam karena beku dan mati. Petani menganggap embun upas merugikan pertanian, namun fenomena ini justru menjadi daya tarik wisatawan. Fenomena embun upas di Dieng sendiri sudah terjadi dari 30 Juni dan diperkirakan mencapai 10 Juli 2022. Jadi, Sobat Harjo yang mau lihat fenomena ini bisa langsung meluncur ke Dieng. Nah, selanjutnya ada Top 7 News harian Jogja.com edisi 5 Juli 2022. Yang pertama ada Sultan siap terjun damaikan pihak bertikai di Babarsari. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan siap terjun langsung untuk mendamaikan pihak bertikai di Babarsari, Sleman. 2. Babarsari jadi medan kerusuhan. Ini saran penyelesaian dari BIN. Badan Intelijen Negara BIN Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah penyelesaian kasus kerusuhan di Babarsari dan Seturan. Bentrok antar 2 kelompok di Babarsari menghancurkan sejumlah bangunan dan properti milik warga.
Kepala BIN DIY Brigjen Pol Andri Wibowo mengatakan terdapat beberapa langkah untuk menangani masalah tersebut. Pertama, mitigasi kesehatan bagi korban dengan memberikan pengobatan maksimal termasuk korban yang mengalami luka fatal. Kedua, pemulihan dari kerusakan baik kerusakan material maupun kerusakan ekonomi. Kerugian itu akan di-cover agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, penegakan hukum dan pencegahan potensi konflik serupa di masa selanjutnya. Yang melanggar hukum akan ditindak. Dan yang terakhir, perlu integrasi sosial dan rekonsiliasi dari pihak-pihak yang bertikai. Headline ketiga Top News harianjogja.com yaitu diplomasi Jokowi ke Rusia dan Ukraina dinilai lebih sukses daripada yang dilakukan Erdogan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono, mengatakan misi perdamaian Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia lebih sukses dibanding Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Yang keempat, ada Idul Adha, Sleman krisis hewan kurban hingga 30%. Jumlah hewan kurban yang disembelih pada tahun ini diperkirakan berkurang hingga 30% dibanding tahun lalu. Dan yang kelima, ada masih ingat Elanto, si penghadang moge? Kali ini bus pariwisata berpatwal yang dihadang. Keenam, ada Jalan Parangtritis sebagai jalan paling rawan kecelakaan. Sebulan ada belasan orang yang meninggal. Dan yang terakhir, ada berita duka dari penyanyi legendaris Bob Tutupoli meninggal dunia pada Selasa 5 Juli 2022. Jadi itu aja headline yang bisa Divi bacakan untuk hari ini. Buat Sobat Harjo, jangan lupa follow, like, komen akun media sosial Harian Jogja, dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Divi Baiti pamit undur diri, sampai jumpa.